Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan salam budi luhur. Baik, pada pertemuan yang kelima ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai layout. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa layout, diantaranya linear layout, table layout, sama relative layout. Nah, pada pertemuan yang kelima ini kita akan fokus yaitu penggunaan constraint layout. Constraint layout itu merupakan suatu komponen view group yang mana komponen tersebut itu digunakan untuk tampilan aplikasi user interface yang tanpa adanya nested layout. Ya, kalau sebelumnya relative layout dia menggunakan nested layout. Untuk constraint layout ini hampir sama dengan relative layout, cuma widget yang disusun itu menggunakan parent dan juga komponen yang lainnya. Untuk constraint layout lebih fleksibel daripada relative layout. Jadi pada saat kita membuat project baru dari Android Studio, dari Google-nya menyarankan untuk menggunakan constraint layout. Jadi secara default project yang kita buat itu layoutnya itu constraint layout karena sudah direkomendasikan oleh Google oleh Android Studio bahwa constraint layout ini sangat mudah digunakan dan juga sangat simple, sangat mudah diimplementasikan. Jika ada komponen-komponen yang bertumpuk itu bisa digunakan. Kalau relative layout sama relative layout sama linear layout itu nggak bisa menampilkan yang komponen yang bertumpuk seperti itu. Jadi kalau constraint layout ya bisa menampilkan beberapa komponen yang mana posisinya itu kita atur di depan dan juga di belakang. Bagaimana aturan pembuatan batasan? Yang pertama, kita harus memiliki minimal 2 batasan, ya. Minimal 2 batasan, satu horizontal dan juga satu vertikal. Bidang vertikal itu hanya dibatasi di bidang vertikal lainnya. Jadi setiap pembatas itu dapat digunakan hanya satu batasan saja. Ya. Nah, ini atribut yang bisa digunakan di constraint layout. Ada top off, ada bottom off, ada top off, ada bottom off, gitu kan. Ini untuk peletakan, ya. Nanti kita akan bisa melihat setelah kita mengimplementasikan menggunakan layout constraint. Nah, ini contohnya gitu kan. Jadi C tidak memiliki batasan vertikal constraint sehingga C akan diratakan secara horizontal dengan sisi kiri dan kanan A. Namun akan muncul di bagian atas layar. Nah, ini contohnya gitu kan. Jadi pembatas ya. Untuk posisi C di sini pembatasnya hanya di bagian horizontal saja, yaitu kiri dan kanan. Sudah atur seperti itu. Ya. Sedangkan antara C dan A di sini kita bisa mengatur secara rata antara sisi kanan dan sisi kiri antara A dan C. Jadi ini untuk contoh penggunaannya. Terus di kasus yang kedua, C ini memiliki batasan vertical constraint. Ya, dibatasi antara C dan A gitu kan. Jadi terhubung. Terhubung maksudnya kita membatasi antara A dan C itu dari mana batasannya.
sehingga nanti akan terlihat lebih rapi. Untuk kasus ini, B dibatasi agar selalu berada di sebelah kanan A. Jadi posisi B, poin sebelah kiri, itu akan mengikuti A. Jadi kita akan mengikuti posisi A. Jadi kita atur, B ini sudah diatur. Untuk poin yang kanan, yang kiri, di sini menyesuaikan dengan posisi kanan dari A. Begitu pula dengan C, dia akan menyesuaikan posisi dengan komponen A. Bagian atas C kita hubungkan dengan bagian bawah A. Jadi sehingga untuk perataannya dia rata antara A dan C. Antara A dan B posisinya rata di sini. Dan juga kita bisa mengatur jaraknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita cari yang model bertumpuk, ada nggak di sini? Bertumpuk. Nah, ini posisinya. Jadi setiap komponen, kalau kita menggunakan constraint layout, setiap komponen itu mempunyai node masing-masing. Ada titik kiri, atas, kanan, bawah, gitu kan. Nah, inti di bagian sini bisa mengatur berapa jaraknya, ya. Marginnya berapa, gitu kan. Nah, misalnya ini contohnya, ini yang batas atasnya 16, kanan 16, kiri 16, bawah 16, kiri 16. Jadi posisinya, nah nanti secara codingan layout ya, ada start of parent 16 and end of parent 16, ya, sehingga semuanya posisinya 16 gitu kan. Nah, ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan layout constraint. Studi kasusnya di sini ada layout login user. Terus di sini ada dua komponen, username dan password. Ini untuk isiannya, edit tag 2 dan login. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti akan kita lihat di video selanjutnya. Oke. Ini untuk codingan secara lengkap. Kalau kita menggunakan codingan layout, nah seperti ini ya. Nah, jadi ada komponen tag view yang mana tulisannya itu login user, tag view lagi tulisannya password, ada edit tag password, ada button. Untuk username-nya kayaknya ada yang ketinggalan di sini. Tapi akan kita contohkan bagaimana cara membuat layout tersebut. Nah, ini untuk bagian Kotlin-nya. Di sini untuk inisialisasi dari masing-masing komponen yang kita buat di bagian XML, bagian user interface-nya. Ada username, password, sama login button ya. Nah, ini ID-nya kita sesuaikan dengan ID yang sudah kita buat di bagian XML-nya. Di sini kan ada ID nih. Nah, untuk tag view password dia menggunakan ID TV password. Tapi untuk bagian yang edit tag-nya ya. Nah, kalau tag view ini nggak perlu ID, nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Yang penting yang kita aktifkan ini di bagian edit tag ya. ID edit tag-nya kita atur. Untuk password et password, untuk yang username et username. Untuk button btn login ID-nya. Nah, di sini ya, btn login et username et password. Jadi kita ada et ini apa, Pak? Ya. Nah, ini singkatan dari edit tag. Kalau edit tag berarti edit et. Username ya sesuai dengan untuk inputannya username. Kalau btn ini apa, Pak? Ini btn ini button ya, menandakan bahwa komponen button.
untuk button login. Seperti itu ya untuk cara menambahkan ID-nya. Nah, terus di sini untuk proses login kita atur kalau kita ingin beralih dari main activity ataupun akan beralih dari activity ke activity lain ya. Tapi dalam materi ini dia hanya menampilkan pesan saja ya, bahwa login berhasil. Bahwa pesannya kalau nggak berhasil username dan password harus diisi ataupun tidak sesuai ya. Seperti itu. Ini untuk identifikasi untuk pesan. Adapun beralih ini belum. Ya, karena belum menggunakan intent ya. Jadi kasus pada materi ini ketika kita running posisinya kita untuk inputan username dan password sudah kita isi ya, nanti akan muncul pesan login berhasil ya. Tapi kalau antara salah satu dari username dan password kosong ya, ataupun dua-duanya kosong, nanti akan pesannya seperti ini, username dan password harus diisi. Seperti itu. Sekian dan terima kasih untuk materi berupa teori pada pertemuan kelima ini mengenai layout, constraint layout. Nah, silakan simak video berikutnya untuk cara membuat penerapan dari user interface menggunakan layout constraint. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.